lagi ada di Museum WR Supratman. Yuk kita telusuri isi rumah ini dan belajar lebih dalam tentang perjuangan beliau untuk kemerdekaan Indonesia. Museum ini terletak di Surabaya dan merupakan rumah terakhir dari W.R. Supratman. Rumah ini bukan hanya saksi bisu perjuangan beliau, tetapi juga tempat bersejarah di mana beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1938, tepat 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam rumah ini, kita bisa menemukan berbagai peninggalan dan informasi penting tentang hidup W.R. Supratman, seperti replika baju yang dikenakan oleh W.R. Supratman, biola legendaris miliknya yang ia gunakan saat memperdengarkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Saat itu, lagu ini diputar secara instrumental dan langsung membangkitkan semangat persatuan pemuda Indonesia. Ada juga foto-foto dokumentasi, surat kabar, dan clipping tulisan beliau sewaktu menjadi wartawan di Surat Kabar Sinpo dan Kaum Muda, tempat ia menulis banyak artikel bernuansa nasionalisme dan anti penjajahan. Bahkan tertera kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya beserta rekaman suara tiruan beliau. Di sini kita juga bisa melihat ruangan tempat beliau tinggal ini cukup sederhana, namun syarat makna perjuangan. W.R. Supratman menjalani hidup yang sangat bersahaja, tidak pernah menikah, dan sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa Indonesia. Wage Rudolf Supratman, atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Dusun Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Senen dan bekerja sebagai prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Sejak kecil, Supratman sudah menunjukkan minat besar dalam bidang pendidikan dan musik. Ia mengikuti pendidikan di sekolah Belanda ELS. Namun karena status pribuminya, ia tidak diperkenankan bersekolah di sana terlalu lama. Meskipun begitu, ia tidak menyerah. Ia melanjutkan pendidikannya di sekolah guru Normal School dan kemudian belajar musik secara otodidak. Kakaknya yang bernama Ruki Jem sangat mendukungnya dan bahkan membelikannya biola yang kemudian menjadi alat musik favoritnya. Selain bermusik, W.R. Supratman juga aktif di dunia jurnalistik. Ia menjadi wartawan di Surat Kabar Sinpo dan Kaum Muda, di mana ia menulis banyak artikel yang membangkitkan semangat nasionalisme. Melalui tulisan dan musiknya, ia menyuarakan semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, Indonesia mengalami momentum penting dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu Kongres Pemuda II. Dalam kongres tersebut, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya menggunakan biola di hadapan para peserta kongres. Lagu ini mendapatkan sambutan yang hangat karena mengandung semangat persatuan dan kemerdekaan. Meskipun pemerintah kolonial melarang lagu ini untuk dinyanyikan secara terbuka, lagu Indonesia Raya telah menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Lagu ini kemudian diadopsi sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. W.R. Supratman hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah menikah, dan sepanjang hidupnya ia mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara melalui musik dan tulisan. Sayangnya, beliau wafat dalam usia muda, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1938 di Surabaya karena sakit. Ia dimakamkan di Makam Rangkah, Surabaya, sebelum kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Supratman.
Di bagian belakang rumah terdapat lukisan dari garis abstrak yang menggambarkan W.R. Supratman. Semua elemen museum ini benar-benar membawa kita lebih dekat dengan semangat juang W.R. Supratman, yang tak hanya berjuang dengan senjata, tetapi dengan musik dan tulisan. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan preview dari rumah tinggal dan juga rumah wafat dari Wage Rudolf Supratman. Disinilah Bapak Wage Rudolf Supratman tinggal dan menuangkan ide-ide dan jasanya hingga wafat pada usia 35 tahun. W.R. Supratman merupakan salah satu pahlawan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia. Bahkan hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya, kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah beliau yakin bahwa Indonesia pasti akan merdeka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti keseruan kita pada hari ini. Semoga membawa pengetahuan baru untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.